Persekutuan Teruna pada tanggal 20 Februari 2022. Teman-teman masih ingat nggak ya PT Bukit Sion? Kalau begitu kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu pujian lagi. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia teman. Sehingga dibela putra yang kudus, mengangkat manusia serta penebus. Pujilah, pujilah, muatlah dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya serta hikmatnya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah pelayan firman Kau Indi yang akan memberitakan firman pada hari ini. Berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian KMM nomor 144, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik Teruna dan kakak layan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih
buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, agar kami mengerti dan memahami isi firman, terlebih dapat memberlakukannya dalam hidup dan kehidupan kami sebagai teruna-teruna Kristen. Diamkanlah suara-suara lain terkecuali suara Tuhan dalam hati dan pikiran kami saat ini. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak layan yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Kak Windy berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan hari ini yang saat ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Perikop dalam Alkitab berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan sesuai sabda Bina Teruna, hari ini diberi judul pembelajaran bagi kita, berani menghadapi tantangan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yosua mencatat peristiwa umat Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan setelah wafatnya Musa. Sosok Yosua bin Nun adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa.
merebut tanah Kanaan. Yosua merupakan tokoh utama dalam kitab Yosua. Nama sebenarnya adalah Hosea bin Nun. Yosua lahir di tanah Goshen di Mesir pada tahun 1400 sebelum Masehi. Yosua berasal dari suku Efraim. Ia adalah keturunan Yusuf, cucu dari Elisama, dan Yosua merupakan anak dari Nun. Oleh karenanya nama belakangnya Yosua bin Nun. Musa memanggil Yosua yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Kepemimpinan Yosua tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses yang dialami Yosua yang membuatnya bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, berani, dan penuh roh takut akan Allah. Yosua bin Nun merupakan bagian dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah Musa wafat pada usia 120 tahun, baru tampillah Yosua menggantikannya sebagai pemimpin. Pada bacaan kita terdapat perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Pada ayat yang pertama dan kedua, Yosua diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan bangsa Kanaan dan memiliki tanah Kanaan. Perintah ini bukan perintah yang mudah untuk Yosua lakukan. Banyak hal yang menjadikannya sulit, di antaranya pada saat Yosua menerima perintah ini, usianya tidak muda lagi. Ia memasuki usia 80 sampai 85 tahun pada saat itu. Berarti kalau sekarang usia sekitar 80 tahun ke atas itu sudah opa-opa ya. Itu menjadikannya sulit untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu juga menjadikan Yosua tidak mudah ataupun Yosua kesulitan untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian yang ketiga yang harus dilewati adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan merupakan sungai yang memiliki aliran air yang sangat deras. Itu juga menjadikan perintah Tuhan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Yosua membawa bangsa Israel melewati Sungai Yordan bukan hal yang mudah. Kemudian bangsa yang dituju, bangsa Kanaan. Secara fisik bangsa Kanaan itu lebih tinggi, lebih kuat, secara fisik lebih besar daripada bangsa Israel. Ini juga menjadikan hal yang tidak mudah bagi Yosua untuk bisa masuk ke Kanaan. Hal lainnya adalah Yosua posisinya menggantikan sosok Musa, di mana sosok Musa ini adalah sosok orang yang hebat. Jadilah apa yang Yosua lakukan selalu dibayang-bayangi nama besar dari Musa. Memang perintah yang Tuhan berikan ke Yosua kelihatan sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Namun Yosua taat dan berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang seperti apa? Ayat ketiga sampai yang keenam, di mana Tuhan menjanjikan setiap tempat yang diinjak Yosua akan menjadi tempat milik Israel. Tuhan juga menjanjikan bahwa tidak ada yang bisa bertahan menghadapi kepemimpinan Yosua. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yosua. Pada ayat 6,
Allah juga menjanjikan Yosua akan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk memasuki, menduduki, dan memiliki tanah Kanaan. Namun, pada ayat yang ke-7 sampai dengan yang seterusnya, yang ke-8, janji Tuhan tersebut diberikan kepada Yosua merupakan janji bersyarat. Jadi bukan cuma-cuma, ada syaratnya. Syaratnya apa? Yosua dan bangsa Israel harus kuat dan teguh dalam iman percaya pada Tuhan. Dan mereka harus memiliki sikap yang benar terhadap firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, juga memberlakukannya dalam kehidupan mereka. Allah punya otoritas atas umat Israel. Bahkan sampai untuk menentukan pemimpin siapa yang menggantikan Musa pun ada dalam kendali Allah pada saat itu. Ketaatan Yosua pada perintah Allah menjadikan alasan mengapa Yosua dipilih Allah untuk bisa menggantikan Musa. Walaupun perintahnya itu perintah yang tidak mudah untuk dilakukan, Yosua taat dan tetap berpegang pada janji Allah. Yosua siap dan menerima tanggung jawab, berani menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam situasi yang sulit, yang tidak mudah untuk dia lakukan. Dia cuma bermodalkan keyakinan bahwa penyertaan dan janji Allah tidak akan berubah atas dia. Apa yang bisa adik-adik teruna ambil dalam sosok Yosua? Yang pertama, saat diberi perintah, tugas, ataupun tanggung jawab, jangan langsung kita berkata, nggak mau, tidak bisa, nggak yakin, ragu-ragu. Kita bisa melakukannya dengan tetap bersandar pada Tuhan. Mungkin contoh yang mudah dalam ibadah IHMPT. Mungkin kakak Layan menunjuk adik A untuk menjadi liturgos, pembawa doa syafaat, atau song leader misalnya. Mungkin bagi sebagian adik-adik ada yang merasa itu hal baru. Aduh, bisa nggak ya? Aduh, ada ketakutan tersendiri, nanti bagaimana ya saya kalau ditunjuk tugas. Nah, adik-adik lakukan porsinya adik-adik. Tuhan yang akan memampukan untuk adik-adik bisa melakukan tugas tersebut. Itu dalam lingkup pelayanan ya. Misalnya kalau di sekolah lain lagi, adik-adik misalnya ditunjuk sebagai ketua kelas misalnya. Terima tanggung jawab tersebut, berani dan tetap berpegang, berkeyakinan bahwasannya adik-adik melakukan hal yang benar dan bisa patut dipertanggungjawabkan. Tetap berpegang pada keyakinan bahwasanya saya mampu, saya bisa, Tuhan akan memampukan. Dan sebagai teruna, kita tidak bersandar kepada manusia. Betapapun hebatnya orang, sekuat apapun orang tersebut, kita diajarkan untuk berpengharapan, bersandar pada Tuhan saja. Kita juga berani menghadapi tantangan yang ada dalam situasi apapun, situasi sulit, situasi pandemi saat ini kan sebenarnya kita berada dalam situasi yang sulit ya adik-adik. Tapi kita tetap punya keyakinan bahwa penyertaan Tuhan dan janji Allah tidak berubah atas kita. Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk kita, bukan rancangan hidup, bukan rancangan kecelakaan. Yosua, sebagaimana pribadi lainnya, melewati masa sebagai remaja, teruna seperti adik-adik saat ini,
sebelum ia dipakai Tuhan sebagai pemimpin Israel. Yosua dipersiapkan untuk menjalankan misi merebut tanah Kanaan saat itu, yang biasa disebut juga sebagai tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang merupakan bentangan wilayah Timur Tengah yang Allah janjikan kepada bangsa Israel melalui Bapak Abraham ya. Yosua yang lahir di Mesir melewati berbagai peristiwa yang luar biasa. Adik-adik, masa kanak-kanak Yosua ini pada saat dia kecil, remaja, beranjak dewasa, pemuda, ia menjalaninya sebagai budak, sebagai budak di Mesir. Bahkan ia turut menyaksikan bagaimana Allah menghukum Mesir karena Mesir keras kepala. Ia pun turut serta mengalami mukjizat yang luar biasa ketika menjejaki dasar laut Teberau yang terbelah dua. Ia melihat bagaimana Allah membinasakan segenap tentara Firaun yang berusaha mengejar bangsa Israel pada saat itu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah membentuk kepribadian Yosua menjadi kuat dan hebat, juga menjadi sosok yang berani tentunya. Pada gilirannya semua itu menjadi materi yang Allah pergunakan untuk menjadikan Yosua sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel yang tadinya tidak memiliki tempat tinggal tetap, nomaden, menjadi bangsa yang menetap. Itulah, setiap pribadi dibentuk Tuhan dengan cara yang berbeda. Setiap pribadi diciptakan Tuhan dengan cara yang unik. Tuhan menciptakan kakak dan adik-adik dengan cara yang berbeda, membentuk kakak dan adik-adik dengan cara yang unik. Walaupun berbeda, Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Tuhan mempersiapkan rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Itu ada dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita sebagai teruna bisa memanfaatkan kesempatan, waktu yang ada, peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita, baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Itu yang dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang kuat. Bagi orang percaya, adik-adik, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga, dalam studi kita, sekolah, dalam kehidupan orang-orang yang mungkin hadir di sekeliling kita, dapat menjadi materi Tuhan untuk mempersiapkan kita sebagai teruna-teruna menjadi calon pemimpin nantinya di masa mendatang. Seperti Yosua, banyak belajar dari pemimpin besar yang ia gantikan. Ia belajar dari sosok Musa. Musa sebagai abdi Tuhan, Yosua pun sebagai abdi Tuhan. Ataupun banyak pemimpin besar yang telah Tuhan pakai seumur hidup yang dijadikan contoh atau model bagi remaja, seperti Musa dan Yosua, ataupun sosok pemimpin yang masih menjalankan peran mereka di masa kini. Adik-adik teruna usia remaja seperti adik-adik mencari jati diri, belajar dari tokoh lain yang dijadikan ikon ataupun panutan, bukan bertujuan untuk mengidentifikasikan kepada tokoh seperti gaya hidupnya, model rambutnya, ataupun gaya bicaranya, aspek luarannya saja, bukan seperti itu ya. Namun yang perlu diteladani adalah sikap, prinsip, nilai ketaatan dan kesetiaan menentukan putusan yang benar, pilihan yang tepat, ketaatan akan Allah.
Adik-adik teruna harus semakin menghargai dan berusaha menerapkan sikap, prinsip, nilai Alkitabiah yang kita pelajari dari Yosua dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kita bergereja. Adik-adik teruna belajar berpikir, bertindak sesuai kapasitas masing-masing, karena kalianlah nanti yang akan menjadi calon pemimpin gereja di masa yang akan datang. Teruna merupakan calon pemimpin gereja yang diharapkan mampu membangun kehidupan gereja yang lebih kuat, termasuk dalam aspek ekonomi gereja. Jadi bagaimana? Sudah siapkah adik-adik teruna menerima tantangan ini? Adik-adik boleh jawab dalam hati dan pikiran adik-adik masing-masing. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini yang bisa Kak Windy sampaikan untuk kita sekalian. Kiranya adik-adik meneladani sosok Yosua yang berani menghadapi tantangan dengan tetap berpegang teguh pada penyertaan Tuhan dan janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah bagi adik-adik teruna sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, kakak layan, para pendeta, karyawan kantor, dan semua LK dari sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi selalu, dan kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi kemudian nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, omo opa yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, omo opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi sampai ke aparat terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jaga selalu negara kami, dan jauhkanlah dari rasa saling membenci, agar negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah seruan kami yang kami alaskan ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk ke dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan segala berkat-Mu, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan di jemaat kami dan di sekitarnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, dipersilakan duduk. Shalom adik-adik, bersama kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Kristen Balikpapan. Apa kabarnya di minggu pagi hari ini?
Kakak berharap kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan, dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 20 Februari tahun 2022 kita masih dipertemukan walaupun masih secara online ya. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam warta Pelkat kita pada hari ini. Yang pertama, kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di dalam ibadah kita, yaitu Kak Windy. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Windy di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Windy di Pelkat PT. Selanjutnya, kami pengurus juga menyampaikan terima kasih kepada Liturgos Adik Morel. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Adik Morel di dalam tugasnya di sekolah sebagai pelajar dan juga diberkati selalu di dalam kehidupan bersama keluarga. Dan juga kepada adik-adik dan kakak layan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, dan juga adik-adik yang juga mengambil bagian dalam doa syafaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Kami sampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman ibadah kita. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan pada tanggal 27 Februari 2022 ada kabar yang sangat menggembirakan ya. Kita akan beribadah secara tatap muka untuk pertama kalinya, dan ibadah kita ini akan dilaksanakan bertempat di Gedung Yerusalem. Dan untuk jam ibadahnya itu kita mulai di jam 1:30 siang ya adik-adik. Dan kakak-kakak sangat mengharapkan adik-adik untuk yang hadir nanti dalam keadaan sehat, dan adik-adik juga sudah menerima vaksin ya, supaya pada saat kita beribadah kita semua dalam keadaan aman. Nah adik-adik, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, kakak selalu tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjalankan prokes dimanapun kita berada dan beraktivitas. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah warta Pelkat yang boleh Kanela sampaikan. Terima kasih adik-adik dan kakak layan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita menerima berkat, mari kita mengangkat satu pujian perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Baik, adik-adik dan kakak layan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami saat ini. Bapa, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, dapat kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari sebagai teruna-teruna Kristen. Kami sudah belajar melalui sosok Yosua yang taat dan patuh akan perintah Tuhan, dan berani menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya.
Mari Tuhan mampukan adik-adik teruna kami juga menjadi sosok yang kuat dan berani dalam menghadapi setiap tantangan dan berpegang selalu pada ajaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan Pelkat PT GPIB Bukit Sion Balikpapan. Tuhan berkati adik-adik teruna dan kakak layan yang dengan setia mengikuti peribadahan setiap minggunya meskipun kami masih melakukannya secara online. Tuhan berkati pelayanan teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan semakin bertumbuh dalam iman percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, kami mau mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan ada bersama-sama kami dalam setiap melakukan aktivitas, baik itu sekolah, baik itu kakak layan yang bekerja, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Adik-adik dan kakak layan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik teruna dan kakak layan, juga kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah pikirkan tentangku, tak terselah.